pada saat ini ada penugasan penerapan budaya positif. Bagaimana budaya positif di SMK Negeri 2 ini akan kita terapkan, nanti akan kita bahas dalam beberapa materi. Yang pertama, budaya positif itu sendiri. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, itu urutan acara kita hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya rasa saya langsung masuk kepada materi budaya positif. Di sini budaya positif yang dapat dilakukan di dalam kelas, ya, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Karena kalau kita bilang peraturan itu artinya seperti hukuman. Pasti kita mengarahkan ada pemikiran peraturan itu adalah hukum. Nah, hukum ini terkadang kepada peserta didik membuat peserta didik itu merasa kecil, merasa tersalahkan, merasa selalu tersudutkan. Nah, sehingga bagaimana kata halus untuk membuat siswa ini melakukan sesuatu itu bukan karena dihukum, bukan karena ada sanksi gitu, tapi dari kesadaran dirinya secara internal. Meskipun terkadang juga kadang-kadang kita juga melihat posisi seorang siswa itu menjadi sesuatu itu tidak jarang kita melihat adanya tekanan eksternal. Contohnya dari arahan orang tua, paksaan orang tua, gitu kan. Nah, kita di dalam sekolah ini bagaimana caranya penerapan hukum itu tidak lagi dengan kata-kata tekanan, marah gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengadaptasikannya dengan memberi keyakinan kepada dirinya. Bagaimana contoh pelaksanaannya di sini ada beberapa proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau kita mulai dari diri kita, artinya kita di dalam kelas seperti apa, bagaimana cara menerapkannya. Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi adanya komitmen ini tadi memperhalus aturan tadi. Jadi dikatakan ada sebagai satu keyakinan. Dan ini semua dilakukan atas kesepakatan bersama. Jadi siswa satu kelas itu diberi kesempatan untuk menuliskan masing-masing apa yang menjadi keyakinan dia agar di kelas itu tidak terlanggar. Nah, kemudian kita sepakati bersama, kita ambil poin-poin pentingnya dan dijadikan jadi aturan untuk tidak dilanggar selama proses pembelajaran. Misal, tidak bermain HP sepanjang pembelajaran, membuang sampah pada supaya apa? Supaya siswa-siswi ini mengetahui alur dan mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak bisa mereka laksanakan di dalam kelas, sehingga mereka juga bisa terkontrol mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu, kesepakatan itu wajib sebetulnya, kesepakatan itu seharusnya kita laksanakan supaya perjalanan kegiatan pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas itu dapat kita kontrol dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Miska tadi, bahwa saya akan memaparkan mengenai 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mengenai posisi kontrol ini Bapak Ibu guru, saya yakin sebetulnya Bapak Ibu guru sudah paham. Dan terkadang ada hal-hal dari yang 5 ini yang terbiasa kita laksanakan. Jadi ada hal yang kita laksanakan sebetulnya yang kita laksanakan itu belum dapat dikatakan baik. Karena kenapa? Bisa saja hal posisi kontrol yang kita laksanakan kepada siswa, ketika ada siswa yang bermasalah, kita katakan dapat mengakibatkan siswa itu sebetulnya tidak berubah menjadi hal yang baik, tapi malah membuat dia menjadi lebih buruk, atau bisa saja mereka menjadi cemooh dengan gurunya itu, ya. Jadi hari ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu ada 5, ya, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menghadapi problema kepada siswa.
Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, kita harus berpikirnya dari budaya positif. Ya, kita harus apapun dalam satu kegiatan, baik saya katakan di kegiatan di masyarakat maupun dalam kegiatan umum maupun kegiatan dalam persekolahan, kita harus selalu berpikir untuk menciptakan budaya positif. Ya, seperti yang ditampilkan di sana bahwa budaya positif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya. Lingkungan positif ini juga dapat membentuk kebiasaan dan karakter baik pada warga sekolah. Seperti yang disampaikan Ibu Miska tadi, ketika kita sudah membuat suatu komitmen, suatu keyakinan di dalam kelas, bahwa siswa harus sepakat untuk melaksanakan A, siswa harus sepakat untuk melaksanakan B, berarti kita sudah punya kontrol bahwa siswa itu sudah melaksanakan posisi budaya positif di dalam satu kegiatan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam posisi sebagai guru, ya, ketika kita melakukan suatu perbaikan atau perubahan pada siswa yang ada melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, sebetulnya ada 5 metode, ya, ada metode yang selalu kita laksanakan, ya, makanya seperti di awal tadi kami sampaikan, sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Cuma terkadang metode ini harus kita pahami apakah sudah tepat atau belum. Ini kita gunakan untuk siswa-siswi kita. Ya, yang pertama adalah pemberian hukuman. Ya, nanti kami akan tampilkan videonya. Bagaimana sih sebagai guru itu memberikan penghukuman kepada siswa ketika ada masalah. Ya, apakah itu balik atau apakah itu perlu dirubah caranya. Ya. Yang kedua adalah pembuatan rasa bersalah. Yang ketiga, sini kamu. Ini dalam posisi hukuman ya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ingat, Maaf Bu. kita lihat Saya tindakan Apa? seorang guru. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Bapak Ibu, ya, bagaimana posisi sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik itu memberikan hukuman, ya, memberi hukuman kepada siswa. Jadi kalau dari video ini kita lihat tadi, ketika ada salah satu siswa yang telat datang ke sekolah, dia tanpa ada proses apapun, tapi langsung memberikan judge kepada siswa, ya, memberikan hukuman kepada siswa. Sehingga sebetulnya ada hal-hal yang mungkin harus kita ketahui dari siswa itu yang mengakibatkan siswa itu menjadi terlambat, itu kita tidak ketahui. Tapi kita hanya melihat sisi terlambatnya saja. Dari sisi terlambat itulah maka kita membuat suatu hukuman, dan terkadang hukuman itu membuat, ya, saya katakan bisa merusak mental, ya, bisa merusak mental atau fisik dari siswanya. Itu contoh yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mengenai posisi berbuat bersalah. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
sekali. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah berbuat bersalah. Jadi memang sebetulnya kalau kita berpikir secara di lapangan, mungkin kita sering menggunakan kata-kata ini, ya. Kita Memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. baik, ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer, kita harus memposisikan diri kita sebagai guru pendidik itu untuk mengetahui dulu sebab akibatnya. Ya, mengetahui dulu kenapa siswa ini melaksanakan ada hal yang bersalah. Sehingga dari permasalahan yang didapat, penyebab dia melakukan keterlambatan itu, baru kita akan bertanya kembali, menurut dia, apa sih solusi yang bisa mereka dapatkan? Jadi, dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, diharapkan siswa itu mengetahui apa masalahnya dan mengetahui bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan ada bahasa bahwa menurut Bapak itu caranya begini, menurut kawan ini caranya begini, tapi yang kita harapkan dengan posisi manajer ini, dia mengetahui permasalahannya, dia tahu apa kesalahannya. Dari kesalahan itu, dia cari solusinya. Apa sih sebetulnya untuk menyelesaikan solusi? Jadi seperti video tadi dikatakan bahwa dia lupa men-spell yang namanya alarmnya. Maka dengan dia mengetahui bahwa kesalahannya itu di dalam posisi men-spell alarm, maka dia akan berjanji untuk melakukan itu sebelum besoknya atau di malam harinya. Dan juga gurunya tadi bertanya, selain itu apakah ada solusi untuk membantu kamu mengingatkan kembali? Maka dia akan memberikan solusi. Ada, kakak saya bisa membantu, ibu saya bisa membantu. Maka solusi itu datangnya dari dia. Ya, penyelesaian masalah itu datangnya dari dia. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai manajer, hanya mengetahui menanyakan apa permasalahan dan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi inilah Bapak Ibu 5 posisi, ya, 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan mungkin dari yang 5 itu kita mungkin pasti sepakat bahwa hal yang kelima lah dalam posisi sebagai manajer yang sebaiknya kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, karena kenapa? Di dalam hal manajer itu kita dapat terlihat bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa, bagaimana siswa juga dapat menyelesaikan masalah dalam siswa. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita sharingkan, kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Miska sebagai moderator. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kurikulum dan juga CGP Angkatan 7. Kemudian pada Ibu Miska Damani, SHSPD yang juga kami dalam satu tim calon guru penggerak Angkatan 7. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi berkaitan tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu masih bertanya, sebenarnya segitiga restitusi itu apa? Ini masuk dengan segitiga restitusi. Menurut ahli Diane Lawson, ya, Diane Lawson ini adalah seorang peneliti di bidang pendidikan yang dari Amerika, ya. Diane Lawson ini
mengatakan bahwasannya restitusi adalah pemberian ruang bagi seseorang, dalam hal ini kita di sekolah adalah seorang peserta didik, untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah seorang peserta didik yang mengalami suatu problem kesalahan selama mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan itu di sekolah. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam hal perbaikan karakter peserta didik kita. Kebanyakan dari kita seorang pendidik ketika melakukan suatu perubahan pada peserta didik kita adalah dengan cara melakukan proses hukuman. Seperti kita ketahui bahwasanya hukuman ini adalah berjalan tidak efektif. Kenapa? Karena dari hukuman yang diberikan akan menimbulkan bekas luka pada diri seorang peserta didik. Luka pada diri peserta untuk Bapak Ibu, ya, berdasarkan pemaparan dari Bapak Ibu tadi, akhirnya memang saya juga jadi paham tentang tadi yang saya kutip itu posisi kontrol. Kalau saya tidak salah tadi ada itu kurang lebih 5. Nah, memang selama ini sebagian daripada itu memang sudah kita jalankan, baik saya ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Tapi pada akhirnya saya lebih paham pada posisi yang mana harusnya yang kita pilih. Contohnya tadi yang saya ambil juga ada di situ posisi sebagai manajer. Akhirnya saya paham bagaimana menerapkan itu, karena terkadang bagi saya pribadi juga, saya seorang guru ya, bisa juga saya paham bahwa saya sedikit emosional. Jadi berdasarkan pemaparan dari Bapak Ibu tadi, saya paham di mana harusnya menempatkan posisi kita sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita harus memiliki keyakinan, kita harus menerapkan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang kedua, kita harus tahu menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa yang memiliki banyak permasalahan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kita harus mampu menetralisirnya dengan segitiga restitusi agar siswa tidak merasa terhakimi dan siswa tidak merasa bahwa dia itu adalah pelaku kejahatan, sehingga disiplin yang akan kita terapkan di sekolah kita ini nantinya berasal dari diri siswa itu sendiri, bukan karena hukuman atau paksaan dari guru atau pihak sekolah. Saya rasa demikian Bapak Ibu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Novita Imelda Pasaribu yang merupakan rekan sejawat dari Bapak Arta Dinata Sitepu dan merupakan salah satu guru seni budaya di SMK Negeri 2 Medan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa testimoni yang telah saya terima, yang telah saya dapatkan berdasarkan hasil dari presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Arta Dinata Sitepu berhubungan dengan budaya positif. Nah, jadi di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan juga pengalaman yang bisa mungkin saya terapkan nantinya pada pembelajaran yang akan saya lakukan pada siswa, yang salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi berbagai masalah yang kita hadapi antara guru dengan siswa. Nah, dalam permasalahan misalnya yang terjadi antara guru dengan siswa atau sesama siswa, jadi kita dapat menggunakan ilmu dari posisi kontrol yang salah satunya adalah kita berada pada posisi sebagai manajer. Nah, sehingga hasil daripada pengetahuan yang ataupun ilmu yang barusan saja kami dapatkan pada hasil presentasi dari Bapak Arta Dinata Sitepu ini sangat membantu saya pribadi sebagai guru dalam nantinya menghadapi berbagai masalah yang terjadi di antara siswa. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih
hasil dari presentasi dari Bapak Arta Dinata Sitepu, sehingga ilmu ini bisa kami pakai nantinya dalam kegiatan kami sebagai guru, bagaimana menyikapi berbagai masalah yang terjadi antara guru dengan siswa. Baik, mungkin itu saja. Semangat buat Bapak Arta Dinata Sitepu, maju terus, tetap melakukan berbagai macam transformasi dalam melakukan berbagai macam perubahan. Semoga kami guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 turut bisa menjadi agen perubahan di antara kami yang ada di sini. Jadi terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat pengetahuannya, dan semangat terus dan maju terus. Terima kasih.